Hai, selamat datang kembali di channel Sinema Singkat, destinasi terbaik untuk alur cerita film yang pastinya dengan film-film yang menarik dan juga seru untuk ditonton. Seperti film yang satu ini, para pecinta film klasik pastinya tahu atau pernah dengar film yang berjudul Texas Chainsaw Massacre. Film ini menceritakan tentang keluarga Sawyer yang selama bertahun-tahun menyembunyikan sosok psikopat bersenjatakan gergaji mesin untuk menteror dan menghilangkan nyawa korban-korbannya. Namun di suatu hari, salah satu korban wanita berhasil kabur dan melaporkan tindakan keji ini ke kepolisian. Lantas bagaimana pihak kepolisian menangkap kasus ini? Apakah semudah itu untuk menangkap pelaku kejahatan yang bisa dibilang berpengalaman dalam menghilangkan nyawa orang lain? Langsung saja, inilah dia Texas Chainsaw Massacre 3D. Berlatar di negara bagian Texas tahun 1974, kepolisian Texas bernama Hopper langsung menuju tempat kejadian perkara, yaitu rumah keluarga Sawyer. Meskipun hanya sendiriannya, petugas Hopper tidak sedikit pun gentar mengkonfrontasi keluarga psikopat ini. Dia berteriak memanggil kepala keluarga ini, yaitu Tuan Drayton, supaya membawa anaknya yang psikopat itu keluar dari rumah mereka. Anak mereka, Jet, melakukan tindakan keji terhadap sekumpulan muda-mudi. Kejahatannya ini sudah tidak bisa lagi ditutupi. Dari dalam rumah, beberapa keluarga Sawyer mulai bersiap memegang senjata mereka jika suatu waktu situasi memanas. Mereka sudah mengarahkan senjata mereka ke petugas Hopper. Tuan Drayton pun keluar mencoba menjelaskan kalau anaknya melakukan itu semua hanya karena ingin melindungi rumah ini dan keluarganya. Namun meskipun demikian, petugas Hopper menegaskan kalau apa yang dilakukan oleh Jet anaknya itu adalah murni kejahatan sadis. Dia tidak akan pergi dari tempat ini tanpa anak itu. Dan saat ini, bala bantuan dari kepolisian Texas akan segera mengepung tempat ini. Situasi ini tidak menguntungkan bagi keluarga Sawyer. Pilihannya adalah menyerahkan salah satu keluarga mereka yang psikopat itu atau seluruh keluarga ini akan masuk penjara karena menyembunyikan seorang psikopat. Pada akhirnya Tuan Drayton pun setuju untuk menyerahkan Jet. Tapi dia meminta haknya, yaitu Jet harus didampingi oleh pengacara. You know why I'm here. Come out, bring son Jet. He's protecting the house. I have a girl says you butchered her friends. Give him the boy. Yeah. Fuckers ain't getting anybody in this family. I'll call in the state if that's what you want. Send the boy out. We're gonna send out Jet, and he gets a good lawyer. Tuan Drayton sangat marah kepada Jet karena dia membiarkan satu wanita melarikan diri. Sehingga apa yang dilakukan keluarga Sawyer selama ini diketahui. Akan tetapi tidak berselang lama, para pemburu setempat yang dikepalai oleh seorang pria bernama Bert Hartman mulai berdatangan di tempat ini. Mereka murka karena kota Texas tempat mereka tinggal ini dikotori oleh keluarga Sawyer yang membesarkan seorang psikopat di keluarga mereka. Situasi yang awalnya kondusif dan bisa ditangani oleh petugas Hopper mulai memanas dan berubah menjadi pembantaian. Mereka langsung bertindak main hakim sendiri. Ada yang langsung melempar molotov ke dalam rumah keluarga Sawyer. Keluarga Sawyer mencoba melawan, saling jual beli tembakan terjadi antara mereka. Keluarga Sawyer tidak bisa keluar sementara api mulai berkobar di seluruh ruangan rumah. Para pemburu tidak peduli meskipun ada bayi di dalam rumah tersebut. Pada akhirnya, kebrutalan para pemburu lokal ini berhasil membakar habis tempat tinggal keluarga Sawyer. Bahkan membantai seluruh garis keturunan keluarga Sawyer termasuk si psikopat Jet yang pastinya sudah terpanggang oleh panasnya api. Para pemburu bersorak kegirangan, bahkan di malam harinya mereka mencari sisa-sisa peninggalan keluarga Sawyer, termasuk gergaji mesin milik psikopat Jet dijadikan souvenir hasil perburuan. Sampai di mana seorang pemburu bernama Gavin Miller menemukan ternyata ada satu anggota keluarga Sawyer yang selamat. Bukannya berniat menolong, Gavin malah menendang wanita itu lalu mengambil bayi miliknya. Kenapa dia mengambil bayi ini? Karena dia dan juga istrinya Arlen Miller tidak dikaruniai keturunan. Sehingga pelan-pelan dia menyeludupkan bayi itu.
Tanpa sepengetahuan para pemburu lainnya, dia memberikan bayi ini ke istrinya untuk mereka besarkan. Sebagai kenang-kenangan, para pemburu sadis ini pun mengambil foto dengan penuh rasa bangga di wajah mereka. I'm hanging this bad boy over the bar. Son of a bitch. Come on. Found her. Brought her out through the woods. She's been burned. Puluhan tahun setelah peristiwa mengerikan itu, inilah bayi yang dicuri oleh keluarga Miller. Sampai saat ini dia tidak tahu siapa keluarganya yang sebenarnya, karena keluarga Miller sengaja menyembunyikan kebenaran kelam itu darinya. Sampai di suatu hari pacarnya yang bernama Ryan menerima surat yang datangnya dari kantor hukum di kota Dallas. Surat itu berisikan informasi kalau neneknya Heather yang ada di Texas baru saja meninggal 3 minggu yang lalu. Dia pun heran, ini neneknya yang mana? Setahu dia, semua neneknya sudah meninggal. Sampai pada akhirnya pertanyaannya ini membawa dia ke sebuah kenyataan pahit kalau ternyata dia bukanlah anak kandung dari kedua orang tuanya ini. Meskipun sempat dilarang oleh ibu angkatnya yang khawatir dengannya, Heather tetap nekat ingin pergi menemui keluarga aslinya itu di Texas. Dengan hati yang hancur dan merasa dibohongi selama hidupnya, Heather berkata ke pacarnya kalau dia adalah anak adopsi. Dia juga berkata kalau ingin ke Texas mencari keluarganya yang mungkin masih berada di Texas. Ternyata pacar romantisnya ini sudah menyiapkan kejutan untuk Heather. Dia dan juga kedua sahabat Heather, Nikki dan Kenny, akan ikut dalam perjalanannya ke Texas menemani Heather, ya sekalian liburan lah untuk mereka. I don't mind driving to Texas. I hear they got great barbecue. Really? You guys would do that? Come here, of course. Come on. Oh yeah. Singkat cerita, berangkatlah mereka touring menuju Texas dari kota Dallas, perjalanan yang panjang dan jauh. Sampai di suatu malam, hujan deras mengharuskan mereka berhenti di pom bensin terdekat, sembari mengisi bensin dan membeli makanan untuk di perjalanan. Di saat mereka ingin melanjutkan perjalanan kembali, terdengar dentuman dari bagian depan mobil. Ternyata Kenny menabrak seseorang. Disinilah untuk pertama kali mereka berkenalan dengan seorang pria bernama Daryl. Singkat cerita, karena merasa bersalah dan tidak enak sudah menabrak Daryl, mereka pun memberikan tumpangan ke pria itu, kebetulan tujuannya searah dengan mereka. Di saat Nikki dan Kenny tertidur, Daryl mencoba mengakrabkan diri dengan Heather dan juga Ryan. Heather menjelaskan kalau tujuan mereka ke Texas untuk menandatangani surat wasiat dari bibinya. Pagi hari pun tiba, mereka pun sampai di kota New Texas dengan populasi jiwa sebanyak 2.300 penduduk. Menurut petunjuk di dalam surat wasiat ini, mereka harus berbelok ke jalan Homestead lalu berjalan terus sampai ke sebuah rumah dengan gerbang besar di depannya. Kalau melihat dari bentuk gerbang ini, pasti rumah warisan untuk Heather ini sangatlah besar. Tidak berselang lama, kuasa hukum neneknya yaitu Tuan Farnsworth pun tiba. Tuan Farnsworth melarang Heather supaya jangan menjual rumah ini, karena itulah wasiat terakhir dari neneknya sebelum meninggal. Segala pertanyaan Heather dijelaskan dalam berkas ini. Tuan Farnsworth juga memberikan kunci untuk membuka seluruh ruangan di rumah tersebut. Dan untuk membuka gerbang besar ini, dia bisa menggunakan kode 0819. Oh iya, sebelum mereka masuk, Tuan Farnsworth pun memberikan satu surat penting dan juga kartu namanya untuk Heather. Forget to read Bernard's letter. Dari gerbang yang besar dan megah tadi, mereka harus berjalan lagi sampai mata mereka terkagum melihat rumah putih besar yang diwariskan ke Heather dan pastinya akan menjadi miliknya. Tidak hanya tampilan luarnya saja yang sangat cantik, seluruh interior rumah tua ini sangat tertata rapi dengan furnitur khas orang tua. Di ruangan lain juga ada hiburan untuk mereka, sebuah meja biliar. Tapi meskipun demikian, pandangan Heather teralihkan ke halaman belakang rumah ini. Di halaman belakang rumah ini terdapat sebuah makam keluarga. Di semua nisan ini tertulis marga keluarga mereka, yaitu Sawyer. Tapi ini masih belum menjawab pertanyaan Heather tentang siapa dia dan siapa orang tuanya. Pada akhirnya diputuskanlah kalau selama akhir pekan mereka akan menginap di rumah ini. Yang mereka perlukan adalah berbelanja ke kota karena malam ini mereka akan pesta merayakan rumah baru Heather. Daryl mengajukan dirinya kalau dia yang akan tinggal di sini untuk membereskan rumah ini selagi mereka berbelanja di kota. Ketika hanya tinggal dia sendirian di rumah ini, Daryl langsung melancarkan aksinya. Inilah sifat asli Daryl, dia tidak lebih dari seorang pencuri ulung yang sengaja menabrakkan dirinya ke mobil orang asing untuk merampok mereka.
Kebetulan kali ini dia mendapatkan ikan besar, yaitu rumah kosong dengan banyak benda berharga di dalamnya. Belum puas dengan apa yang dia dapat, Daryl penasaran dengan kunci besar di tangannya ini. Pastilah kunci ini menyimpan sesuatu yang berharga di dalamnya. Dia kemudian mencari ke seluruh ruangan pintu mana yang cocok dengan kunci ini, sampai pandangannya teralihkan ke sebuah pintu tersembunyi yang ada di dapur. Semakin gembiralah dia membayangkan berapa uang yang akan dia dapatkan dari menjual barang-barang ini. Ditambah lagi, dia kembali menemukan ada ruangan lain di dapur ini. Sebuah ruangan gelap dengan pintu yang cocok dengan kunci besar ini. Ternyata kunci ini untuk membuka ruangan penyimpanan anggur. Akan tetapi yang menarik adalah terdapat pintu rahasia lagi di dalam ruangan ini. Pintu ini semakin menambah teka-teki besar di rumah ini. Dengan bersusah payah, Daryl mencoba membuka pintu itu demi benda berharga yang ada di dalamnya tanpa mengetahui kalau dia tidak sendirian di ruangan ini. Sementara itu di kota, kehadiran para kedua wanita cantik ini membuat syahwat para lelaki tua di kota ini tertarik. Ya, dua pria hidung belang ini adalah orang yang sama yang membantai keluarga Sawyer puluhan tahun yang lalu. Nah, disinilah terungkap ternyata pernah terjadi perselingkuhan antara Ryan dan juga Nikki. Mereka sempat melakukan hubungan badan sekali saja. Tapi tampaknya Nikki ketagihan dan ingin melakukan hal itu lagi dengan Ryan. Akan tetapi Ryan memperingatkan kalau itu hanya terjadi sekali, tidak akan terjadi lagi. Sementara itu di luar, Heather berkenalan dengan polisi bernama Carl. Carl bertanya apakah mereka turis yang datang ke sini untuk melihat karnaval Halloween kota Texas. Heather menjelaskan kalau dia baru saja pindah ke sini, tepatnya di rumah yang ada di Jalan Homestead. Di tengah percakapan mereka, si hidung belang Bart dan pembantai keluarga Sawyer pun muncul. Dia menyapa Heather dan berkenalan dengannya. Dia sempat mendengar Heather menyebut rumah Carson. Apakah dia ini salah satu keturunan dari keluarga Sawyer? Dia juga berkata kalau wanita yang ada di hadapannya ini mewarisi mata ibunya. Bart berkata kalau dia ingin membeli rumah warisan itu, tapi Heather langsung menolak yang membuat Bart merasa tersinggung. Me and your family go way back. Come on, give me a number. Hello, like you already. Sesampainya mereka kembali dari kota, rumah sudah sangat berantakan. Mereka mengira kalau Daryl merampok rumah ini dan kabur. Mereka tidak tahu kalau seseorang menghilangkan nyawa Daryl dan tubuhnya masih berada di rumah ini. Ya, singkat cerita mereka pun tetap merayakan rumah baru Heather ini. Di malam itu, Kenny mengolah daging yang mereka beli di supermarket tadi. Sementara Heather berkeliling rumah mencari apa saja petunjuk yang sekiranya bisa menjawab pertanyaan siapa orang tuanya. Dia menyadari kalau seluruh wanita keluarga Sawyer ini punya kalung yang sama. Kalung ini mirip dengan bekas luka yang ada di dadanya. Kembali ke dapur, pada akhirnya Kenny menemukan ada ruangan tersembunyi di dalam rumah ini. Dia kemudian melihat ada bekas darah yang berceceran di lantai dan juga tas Daryl, tapi di mana dia? Pelan-pelan dia masuk semakin dalam ke ruangan itu mencari tahu ruangan penyimpanan apa ini. Sampai pandangannya terfokus ke sebuah sudut ruangan yang sangat gelap. Tiba-tiba seseorang bertopengkan kulit manusia muncul dari sudut yang gelap itu, mengejar Kenny yang berusaha kabur darinya. Tapi dengan cepat psikopat itu menancapkan benda tajam di punggung Kenny. Dia berteriak karena sakitnya benda yang tertancap di punggungnya, akan tetapi teriakannya itu tidak terdengar oleh teman-teman yang lain akibat kuatnya suara musik. Yo, Daryl! Oh my God, you gotta see this. What? Di saat yang bersamaan, Nikki pun ikut berteriak. Dia berkata ke Ryan kalau ada sesuatu yang mengerikan di kandang kuda. Ternyata semua ini adalah bagian dari rencana Nikki yang masih mencoba merayu Ryan demi bisa merasakan kembali enaknya Ichibos Ryan. Told you it was fucked up. Sementara itu, kini Heather berada di sebuah kamar, yaitu kamar neneknya Verna. Alangkah terkejutnya dia ketika pantulan cermin memperlihatkan sesosok wanita tua yang tidak bernyawa terduduk di kursi ruangan ini. Kalau tubuh nenek Verna berada di sini, lantas tubuh siapa yang dikuburkan di belakang rumah ini? Tanpa berpikir lebih lama lagi, Heather berlari berteriak mencari Ryan. Akan tetapi tidak ada siapapun di sana.
Begitu terkejutnya Heather ketika melihat kalau di dapur kini berdiri seorang pria dengan tampilan yang sangat mengerikan sedang memotong tangan dan jari dari tubuh seseorang manusia. Dialah Jed, sosok psikopat bergergajikan mesin yang ternyata masih hidup. Heather mencoba kabur, tapi dengan cepat pria bertopeng mengerikan itu menangkap dirinya, melemparkan tubuhnya dengan sangat mudahnya sampai kepalanya terbentur ke kaki meja. Ketika tersadar, Heather kini sudah berada di ruangan penyiksaan yang penuh dengan potongan-potongan tubuh dan juga banyak benda-benda tajam yang pastinya digunakan untuk menyiksa siapapun yang ada di ruangan ini. Heather melihat tubuh temannya Kenny yang dengan mudahnya diangkat dan disangkutkan ke benda yang berbentuk seperti kail. Kenny mencoba melawan, tapi ini semakin membuat si psikopat bertopeng ini semakin marah. Dengan gergaji mesinnya, dia memotong tubuh Kenny menjadi 2 bagian. Begitu mudahnya tubuh itu terpisah satu dengan yang lainnya. Ketika ada kesempatan, Heather pun berlari keluar dari tempat mengerikan ini. Bagaimana bisa neneknya menyembunyikan makhluk yang entah apa ini berada di bawah rumahnya? Psikopat itu masih mencoba mengejar Heather dengan mesin gergaji di tangannya. Heather berlari sampai ke areal pemakaman yang ada di belakang rumah, mencoba bersembunyi dari kejaran manusia gila ini. Dia tidak ada pilihan lain sehingga dia pun nekat bersembunyi masuk ke dalam peti mati. Akan tetapi, si psikopat gila ini mengetahui di mana Heather bersembunyi. Who is that? Dude, what the? Berisiknya suara mesin gergaji ini membuyarkan aktivitas perjinahan Ryan dan juga Nikki. Masih dalam kondisi tanpa busana, mereka pun keluar melihat dari mana suara berisik ini berasal. Bodohnya, Nikki malah berteriak memanggil si psikopat gila itu. Kini mereka lah yang menjadi target pembantaian selanjutnya. Mereka pun memilih kembali masuk ke dalam kandang kuda, menyiapkan senjata jika makhluk bertopeng ini masuk. Untungnya tidak berselang lama, Heather muncul menabrak pintu kandang dengan mobil van mereka, bersiap kabur dari tempat terkutuk ini. Meskipun sempat berhasil menghindari si psikopat gila itu, mereka lupa kalau di depan rumah ini masih ada gerbang yang berdiri tegak. Sementara si psikopat gila masih mengejar mereka, Ryan tidak punya pilihan. Tidak ada waktu jika harus menekan tombol untuk membuka gerbang ini, sehingga Ryan pun mencoba untuk menabrak gerbang besi besar ini. Meskipun mereka berhasil keluar, tapi psikopat gila itu sempat memotong ban mobil. Membuat mobil yang mereka kendarai oleng dan ya pada akhirnya mobil itu pun terbalik. Darah berceceran di mana-mana. Si psikopat gila meneror mereka dengan gergaji mesinnya. Bermain-main dengan korbannya menyebarkan rasa takut kepada korbannya. Sampai pada akhirnya, Heather berlari keluar mengalihkan si psikopat gila supaya mengejar dirinya agar kedua temannya ini bisa kabur dari psikopat bertopeng ini. Tidak ingin kejadian sebelumnya terulang, Jed si psikopat gila bertopeng mengajar Heather demi supaya tidak ada lagi saksi mata atas perlakuan kejinya. Dengan bersusah payah, Heather lari memasuki hutan sampai dia melihat cahaya dari kejauhan yang datangnya dari aktivitas karnaval Halloween. Heather berteriak kepada siapa saja yang dia temui untuk menelepon pihak kepolisian. Awalnya para masyarakat kota Texas mengira kalau ini adalah bagian dari karnaval. Namun begitu melihat kalau gergaji mesin ini adalah asli, mereka pun berhamburan berlarian. Untungnya petugas polisi Carl berada di sana.
Begitu dia melihat kepanikan di wajah para pengunjung, dia pun bergegas melihat apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Heather masih mencoba menyelamatkan dirinya. Dia pun memilih menggantung di wahana biang lala. Tapi ini adalah langkah yang sia-sia. Si psikopat gila sudah bersiap dibawa menunggu putaran biang lala ini. Untungnya tidak berselang lama, petugas Carl datang, namun kedatangannya langsung disambut oleh gergaji mesin yang dilemparkan ke arahnya. Nyawa Heather masih selamat di malam ini. Setelah peristiwa yang hampir menghilangkan nyawanya itu, Heather dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Petugas Hopper kini sudah menjadi sheriff di kota ini. Sesegera mungkin dia memerintahkan petugas Marvin untuk memeriksa tempat kejadian perkara. Marvin melaporkan kalau hanya ada mobil VW dengan banyak darah di dalamnya. Kedua temannya Heather sudah tidak ada di sana, tapi dia melihat ada bekas darah terseret. There's blood everywhere. Seat's all sawed up. All right, stay where you are, Marvin. I'll get back at you. Setelah mendengar laporan itu, Sheriff Hopper meminta Heather menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka. Heather menjelaskan kalau Nicky temannya masih hidup saat mobil itu terbalik. Heather menjelaskan kalau pria gila yang menyerang dia tadi itu bersembunyi di dalam rumah yang diwariskan olehnya, yaitu rumah Kersen. Wajah Sheriff langsung berubah ketika mendengar pengakuan Heather. Ya, dia adalah garis keturunan keluarga Sawyer. Petugas Carl ikut menimpali kalau dia juga sudah mengumpulkan banyak barang bukti mengenai riwayat keluarga Sawyer. Setelahnya, Sheriff pun memerintahkan petugas Carl untuk berpatroli dan meminta segera melaporkan apa saja jika ada yang mencurigakan. Karena kini apa yang terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu kembali terulang. Kegaduhan yang terjadi ini membuat Bart Hartman sebagai wali kota di kota ini marah. Bagaimana kepolisian mengatasi kondisi ini? Bagaimana mungkin psikopat itu masih hidup? Mereka sudah membakar habis seluruh keluarga Sawyer. Tidak mungkin kalau pria bergergaji mesin tadi itu adalah Jed Sawyer. Namun, Sheriff sangat yakin kalau itu adalah Jed. Bisa saja dia kabur dari pintu belakang ketika rumah itu terbakar. Di sela perdebatan kedua orang ini, petugas polisi Marvin menghubungi lewat walkie-talkie kalau kini dia sudah berada di depan gerbang rumah Kersen. Gerbangnya sudah rusak dan terbuka. Dia bisa masuk kapan saja ke dalam untuk memeriksa keadaan di dalam. Karena ada bekas jejak darah di sepanjang jalan, Sheriff menyuruh Marvin untuk menunggu bala bantuan tiba, namun wali kota menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam. Just looking for a reason, sir. We believe Jed Sawyer may be alive. This is Mayor Harvin. You got your eagle? Chainsaw don't make you bulletproof. Sementara itu di ruangan interogasi, rasa penasaran sudah menguasai pikiran Heather, sehingga dia pun membuka isi kotak itu dan menemukan koran yang berisikan berita kalau pahlawan lokal berhasil menghabisi nyawa seluruh keluarga Sawyer. Heather juga menemukan berkas yang sangat rahasia. Isi berkas itu adalah kesaksian dari Sheriff Hopper yang saat itu masih menjadi petugas polisi biasa. Dalam kesaksiannya, Sheriff Hopper mengatakan kalau keluarga Sawyer sebenarnya sudah mau bekerja sama. Tapi seketika, sekelompok pemburu yang dipimpin oleh Bart Hartman datang dan langsung menyerang seluruh keluarga Sawyer. Dalam kotak ini bahkan berisikan foto-foto tubuh keluarga Sawyer yang terpanggang habis oleh api. Sampai pada akhirnya, Heather menemukan siapa ibunya. Dan kenyataan pahit kalau memang benar orang tua angkatnya ini ikut serta dalam membantai seluruh keluarganya. Sementara itu, petugas Marvin menghubungi wali kota kalau kini dia akan masuk ke dalam rumah Kersen. Seluruh lantai rumah ini penuh dengan bercak merah yang mengarah ke dapur dan ruangan bawah tanah. Gelapnya ruangan membuat suasana semakin horor, ditambah lagi hanya dia sendirian di tempat ini. Petugas Marvin sebenarnya ragu untuk turun ke bawah, tapi wali kota ngotot supaya dia melanjutkan memeriksa tempat ini. Semakin dalam dia masuk, semakin horor tempat ini. Sampai dia masuk ke dalam ruangan penyiksaan, tempat yang sangat-sangat mengerikan. Di sana ada potongan-potongan tubuh manusia di mana-mana. Baunya ruangan ini pun sangat mengerikan. Bagaimana tidak, banyak tubuh yang sudah membusuk di sana. Lalu ada satu kotak besar yang membuat petugas Marvin penasaran dengan isinya. Begitu peti besar itu dibuka, sialnya petugas Marvin tidak sengaja malah menembak Nicky yang tidak sengaja mengejutkan dirinya. Sesegera mungkin petugas Marvin keluar dari tempat mengerikan ini. Akan tetapi di dapur dia sudah ditunggu oleh penguasa tempat mengerikan ini.
Barulah Bert Hartman percaya kalau kejadian puluhan tahun yang lalu kembali terulang. Artinya Heather juga bagian dari kegilaan ini. Dia ingin menangkap Heather, tapi dia sudah tidak ada di sana. Nothing better happen to that girl, Bert. Dia menelepon kuasa hukum neneknya, yaitu Tuan Farnsworth, untuk menanyakan sebenarnya apa sih yang disembunyikan oleh keluarga Sawyer. Untuk menjawab pertanyaan itu, dia ingin menemui Heather di sebuah bar. Sementara itu, kita kembali ke rumah Carson, tempat di mana Jed, si psikopat gila, mulai menguliti wajah petugas Mervyn. Setelah selesai, dia mencoreng foto petugas Mervyn. Artinya selama ini dia membuat rencana pembalasan dendam untuk para pembantai keluarganya. Di malam ini, Jed the Leatherface memakai topeng kulit manusia kebanggaannya yang langsung dia jahitkan ke dalam wajahnya. Dia bersiap menghabisi siapa saja yang menghalangi rencana balas dendamnya. Sementara itu, Tuan Farnsworth menjelaskan ke Heather kalau pria yang ada di ruangan bawah tanah itu adalah Jedediah Sawyer atau biasa dipanggil dengan nama Jed. Dia adalah sepupu kandung Heather. Dia punya keterbelakangan mental, meskipun usianya sudah tua, tapi pikirannya seperti anak usia 8 tahun. Sebenarnya selama ini Jed mencari adik sepupunya yang hilang ini. Tuan Farnsworth juga berkata kalau Jed mulai mencari orang-orang yang terlibat dalam pembantaian keluarganya. Alasan Jed mengejar dia adalah karena Jed tidak mengenal sepupu kandungnya ini. Terakhir kali Jed membiarkan wanita lari darinya, dia kehilangan seluruh keluarganya. Itulah alasan kenapa Jed mengejar Heather. He doesn't know who you are. So he'll stay after you. He doesn't know any better. Nobody loves you like your family, I guess. Di tengah percakapan mereka, Bert Hartman datang berusaha menangkap Heather. Heather pun kabur dari pintu belakang, mengira kalau dia berhasil kabur. Akan tetapi dari arah yang berlawanan, pria bernama Hargrove sengaja menabrak dirinya. Akan tetapi Heather masih bisa melawan, melukai wajah pria itu dengan pisau lalu kabur masuk ke dalam hutan. Sampai dia menemukan petugas Carl yang sedang berpatroli. Petugas Carl pun menyuruhnya segera masuk ke dalam mobil patroli. Stop the car! Stop the car! That's the bar! Stop! Take her out to the slaughterhouse. Hold her. Okay. You got it, Dad. Tapi nyatanya adalah Carl adalah putra Bert Hartman. Kini dia bagian dari konspirasi besar pembantaian keluarga Sawyer. Ayahnya menyuruh Carl membawa Heather ke sebuah pabrik tempat penjagalan. Carl kemudian mengabari petugas Mervyn supaya segera ke tempat itu. Dia tidak tahu yang mendengar informasi ini adalah Jed, si psikopat gila. Mendengar informasi itu, Jed menyiapkan alat tempurnya. Tuan Farnsworth melaporkan kalau Heather dibawa oleh Carl Bartman. Apakah Sheriff bisa mengetahui kemana Heather dibawa? Sheriff menunjukkan kalau mobil yang dikendarai oleh Carl menuju tempat penjagalan. Carl Hartman dengan mudahnya menyeret tubuh Heather. Lalu dia mengikat Heather sembari menunggu ayahnya datang. Tidak berselang lama, dari belakang sosok Leatherface si psikopat gila pun muncul dengan gergaji mesin di tangannya. Heather berteriak mencoba memberitahukan kalau dia ini adalah sepupunya yang hilang. Mesin gergaji pun dinyalakan. Leatherface bersiap membelah tubuh Heather, akan tetapi langkahnya terhenti ketika melihat bekas luka bakar di dada Heather. Mengetahui hal itu, Leatherface langsung memotong tali yang mengikat lengan Heather. Tapi dari belakang dia diserang oleh Bart dan juga Hargrove. Mereka langsung memukuli Jed secara membabi buta. Ketika Jed terkulai lemas akibat pukulan yang bertubi-tubi, mereka mengikat tangan Jed dengan rantai. Mereka berniat menyiksa Jed menghilangkan nyawanya secara berlahan-lahan dengan mesin penggilingan. Sementara itu Heather mencari senjata untuk membantu sepupunya ini. Dengan menggunakan penggaruk besi, dia menusuk perut Hargrove. Lalu, dia melemparkan gergaji mesin ke arah Leatherface. Di saat Bert Hartman ingin menyerang Heather, dari belakang dia mendengar suara mesin dinyalakan. Pertarungan antara Bert Hartman dan Leatherface pun berlangsung, teman-teman. Bert Hartman mencoba menyerang, tapi dengan mudahnya Jed mengelak dan langsung menyerang pergelangan kaki Bart yang membuatnya kehilangan keseimbangan. Di saat yang bersamaan, Sheriff Hopper pun muncul dengan pistol yang siap menembak Jed si Leatherface. Wali kota berteriak supaya segera menembak si psikopat gila ini yang terus menyerang Bart, mengarahkan dia menuju mesin penggilingan. Sampai dia menggantung di mesin penggilingan, Sheriff Hopper sama sekali tidak menembakkan peluru.
Melihat ada kesempatan, Jed memotong pergelangan tangan Bert Hartman. Pelan-pelan tubuhnya meluncur ke mesin penggilingan. Seketika mesin penggilingan pun mencacah tubuhnya. Sampai kejadian mengerikan ini terjadi, Sheriff Hopper sama sekali tidak juga melepaskan tembakannya. Bahkan dia memilih meninggalkan kedua orang ini dan tidak menangkap mereka. Singkat cerita, kedua sepupu ini pun kembali ke rumah Kersen. Heather berniat ingin merawat luka di wajah Jed, tapi begitu dia menyentuh topeng kulit itu, Jed menghalau tangannya dan memilih beranjak kembali ke tempat persembunyiannya. Intinya, dalam surat yang ditinggalkan oleh neneknya, dia ingin Heather mewarisi rumah ini dan merawat sepupunya yang ada di ruangan bawah tanah. Jedediah Sawyer. Kisah dari psikopat mengerikan ini pun selesai, teman-teman. Semoga film kali ini bisa memuaskan hasrat kalian, wahai pecinta film-film psikopat. Sampai ketemu di film menarik lainnya.